Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Rahayu, NIM 204206773, ingin mempresentasikan mengenai analisis korelasi sederhana. Yang pertama, menggunakan metode analisis korelasi Pearson. Kita pertama membuka aplikasi Excel, lalu kita masukin datanya, contohnya seperti ini. Di sini saya menggunakan judul data kecerdasan intelektual dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Setelah kita masukin datanya seperti ini, kita copy. Lalu setelah itu kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di aplikasi SPSS ini ada data view dan variable view. Kita paste datanya di data view. Setelah muncul angkanya, kita klik variable view dan kita ganti name-nya seperti yang judul yang kita gunakan tadi. Yang pertama, kecerdasan, lalu motivasi, dan prestasi. Untuk desimalnya itu kita ganti 0 semuanya. Nah, labelnya ini juga kita isi dengan judul yang kita gunakan. Setelah itu, untuk measure-nya kita ganti scale semua. Nah, jika sudah, kita kembali ke data view. Lalu angkanya sudah berubah seperti ini. Kita klik analis, correlate, pivot. Untuk kecerdasan intelektual, motivasi belajar, dan prestasi belajar, kita ganti ke kolom variabel. Lalu untuk mengetahui hasilnya, kita klik OK. Nah, untuk hasilnya sendiri dapat kita lihat di tabel correlation. Jadi dapat disimpulkan dari tabel correlation ini antara kecerdasan intelektual dengan prestasi belajar didapat nilai koefisien sebesar 0,692. Karena koefisien mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa antara kecerdasan intelektual dengan prestasi belajar memiliki hubungan yang erat, sedangkan korelasi antara motivasi belajar dengan prestasi belajar didapat nilai koefisien sebesar 0,645. Karena koefisien mendekati 0, maka dapat disimpulkan bahwa antara motivasi belajar dengan prestasi belajar memiliki hubungan yang rendah. Angka koefisien positif yang menunjukkan hubungan positif yaitu jika kecerdasan intelektual meningkat, maka prestasi belajar juga akan meningkat. Dan sebaliknya, jika kecerdasan intelektual menurun, maka prestasi belajar juga akan ikut menurun. Untuk uji signifikansi sendiri, yaitu menentukan hipotesis. Ini tahap untuk pengujian koefisien kecerdasan intelektual sebagai berikut. Yang untuk hipotesisnya itu H0, tidak ada hubungan antara kecerdasan intelektual dengan prestasi belajar, dan HA ada hubungan antara kecerdasan intelektual dengan prestasi belajar. Dapat disimpulkan dari tabel correlation ini, signifikansinya sebesar 0,057, karena signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara kecerdasan intelektual dengan prestasi belajar. Lalu tahap pengujian koefisien kecerdasan intelektual, hipotesisnya H0 tidak ada hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar, dan HA ada hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar.
yaitu nilai signifikansinya sebesar 0,084. Karena signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka hak 0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Itu tadi analisis korelasi Pearson. Yang kedua itu ada analisis Kendall-Taube dan Spearman-Rowe. Untuk mengetahui hasilnya di Kendall-Taube dan Spearman-Rowe, kita kembali ke SPSS, yaitu di data view dan variable view. Di variable view-nya tetap sama, dan kita klik data view, analysis, correlate, bivariate. Ini untuk kecerdasan motivasi dan prestasi tetap di kolom variabel. Lalu untuk centang Pearson-nya kita hilangkan, kita centang Kendall-Taube dan Spearman. Lalu kita klik OK untuk mengetahui hasilnya. Hasilnya tetap di tabel correlation. Jadi untuk hasil dari Kendall-Taube dan Spearman ini dapat dilihat dari tabel correlation yang dijelaskan bahwa pada analisa korelasi Kendall-Taube didapat koefisien untuk hubungan kecerdasan intelektual dengan prestasi belajar sebesar 0,546 dan hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar sebesar 0,400. Karena koefisien mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kecerdasan intelektual dengan prestasi belajar adalah erat. Sedangkan hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar memiliki hubungan yang rendah karena nilai mendekati 0. Sedangkan pada analisa korelasi Spearman-Rowe didapat koefisien untuk hubungan kecerdasan intelektual dengan prestasi belajar itu sebesar 0,683 dan hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar sebesar 0,587. Karena koefisien mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kecerdasan intelektual dengan prestasi belajar adalah erat, sedangkan hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar memiliki hubungan yang rendah karena nilai mendekati 0. Untuk uji signifikansinya sendiri, Kendall-Taube H0 tidak ada hubungan antara kecerdasan intelektual dengan prestasi belajar, dan HA ada hubungan antara motivasi HA ada hubungan dengan kecerdasan intelektual dengan prestasi belajar. Jadi dapat disimpulkan untuk signifikansinya itu sebesar 0,061. Karena signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Jadi dapat kita ketahui bahwa ada hubungan antara kecerdasan intelektual dengan prestasi belajar. Lalu untuk variabel motivasi belajar, H0-nya tidak ada hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar, dan HA-nya ada hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Dari tabel correlation ini, untuk signifikansinya itu sebesar 0,170, karena signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Jadi, disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Dari apa yang saya sampaikan, jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.